151. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, para tuan guru yang telah hadir dan para hadirin sekalian. Sebelum kami mengakhiri nota pembelaan ini, perlu kiranya kami sampaikan segala sesuatu yang kami anggap penting dan perlu, agar kiranya majelis hakim dapat mengetahui latar belakang dan siapa sebenarnya yang duduk sebagai terdakwa di hadapan majelis hakim yang kami muliakan ini, yang saat ini sedang dituntut oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi selaku pemberi suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Haji Harudin Shah Sitorus, laki-laki Batak kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 55 tahun silam ini adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Pada tahun 2008, Kabupaten Labuan Batu Utara didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Labuan Batu. 2 tahun setelah Kabupaten Labuan Batu Labura terbentuk pada tahun 2010, Haji Harudin Shah Sitorus yang biasa dipanggil Haji Buyung ini terpilih sebagai bupati yang pertama. Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran, Haji Buyung beserta jajaran Pemkab Labura berjuang untuk meningkatkan APBD guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat Labura. Salah satunya yaitu membangun Rumah Sakit Umum Daerah Aik Kanopan. Setelah 5 tahun menjabat Bupati Labuan Batu Utara pada periode 2010-2015, Haji Buyung terpilih kembali dan dipercaya masyarakat untuk memimpin Labura pada periode 2016-2021. Pada periode ini pembangunan RSUD Aik Kanopan menjadi prioritas utama Haji Buyung guna menunaikan janjinya kepada masyarakat Labura yang selama ini jauh-jauh berobat ke Rantau Perapat, Kisaran, dan Medan. Karena keterbatasan kemampuan anggaran APBD Kabupaten Labura untuk membangun RSUD Aik Kanopan, mendorong Bupati dan dinas terkait untuk mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus prioritas kesehatan pada APBN tahun anggaran 2018 dari Kementerian Kesehatan. Menjelang akhir kepemimpinannya tahun 2021, Haji Buyung berharap pembangunan RSUD Aik Kanopan bisa terlaksana seluruhnya sesuai yang direncanakan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Labura yang memang sangat membutuhkannya. Hingga tibalah suatu hari setelah kopi morning yang rutin diadakan setiap hari Senin di bulan April 2017, Agusman Sinaga selaku Kepala BPPD dan Habibudin Siregar selaku asisten 1 saat itu menghadap ke ruangan Bupati untuk menyampaikan adanya peluang melalui pegawai Kementerian Keuangan bernama Yaya Purnomo yang dianggap bisa membantu pengurusan DAK tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labura yang telah diusulkan oleh Bapeda melalui aplikasi e-planning. Saat itu Haji Buyung menerima saja usulan kedua bawahannya tersebut demi bisa terrealisasinya pembangunan RSUD Aik Kanopan. Akhirnya Agusman Sinaga bersama-sama dengan Habibudin Siregar selanjutnya mengatur pertemuan antara Bupati dengan Yaya Purnomo di restoran Happy Day Jakarta. Setelah itu Agusman Sinaga bersama-sama Habibudin Siregar rutin mengadakan pertemuan dengan Yaya Purnomo dan menyerahkan sejumlah uang sebagai fee pengurusan DAK tahun anggaran 2018 untuk RSUD Aik Kanopan. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Sekitar bulan Mei 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Yaya Purnomo dan kawan-kawan. Selanjutnya perkara Yaya Purnomo berkembang hingga ke Labura yang membuat Haji Buyung dan Agusman Sinaga menjadi terdakwa saat ini. Demi rakyat Labura yang sehat dan hebat, Haji Buyung rela mengorbankan diri dan karirnya. Baginya, pembangunan RSUD Aik Kanopan dan kesehatan masyarakat Labura yang dikenal dengan moto Basimpul Kuat Babontu Elok adalah prioritas yang utama. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, para tuan guru, hadirin sekalian, sejujurnya kami ingin sampaikan dalam sidang yang mulia ini bahwa terdakwa hanyalah berharap mendapat keadilan dari majelis hakim yang mulia. Sebab pada dasarnya terdakwa telah mengakui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya bukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh koruptor yang dipahami masyarakat saat ini. Oleh karenanya pembelaan ini dimasukkan untuk memohon keringanan dari majelis hakim yang mulia. Atas nama terdakwa, kami hanya mengharapkan agar majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa. Sekarang setelah pengadilan ini mendengar dan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah fair kiranya jika kami, tim penasihat hukum terdakwa,
menyampaikan sisi baik terdakwa dalam upaya kami untuk menjadikan penyampaian fakta-fakta yang seimbang dan adil. Laki-laki yang saat ini duduk di hadapan majelis hakim dalam posisi sebagai terdakwa ini adalah suami dari seorang istri, yaitu Hajjah Eli Jarwati, dan juga ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya Hendrianto Sitorus, baru saja dilantik sebagai Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara periode 2021-2026, menggantikan ayahnya yang terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu. Meskipun ayahanda sedang berada di rutan KPK, tak mengurangi kecintaan masyarakat Labura dengan tetap memilih dan mempercayakan Ananda Hendrianto Sitorus untuk melanjutkan pembangunan di Labura. Putri keduanya, Erni Arianti Sitorus, pada pemilu legislatif 2019 yang lalu dipercaya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Labuan Batu, dan putri ketiganya, Tria Novi Hairani Sitorus, saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada setiap persidangan, kami selalu melihat keluarga terdakwa, anak-anaknya, para sahabat dan kerabat, para tuan guru senantiasa menghadiri persidangan ini guna memberikan dukungan moral yang menguatkan terdakwa. Anak-anaknya tentu sangat tidak percaya bahwa ayahnya yang demikian dikagumi, yang selalu menanamkan pelajaran kejujuran dan memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya, kini harus menerima kenyataan ayahnya didudukkan sebagai terdakwa dan ditahan di balik tembok-tembok penjara dan dipisahkan dengan seluruh keluarganya. Inilah yang sangat memprihatinkan, inilah yang sangat menyedihkan, inilah yang sangat memukul seluruh keluarga besar Haji Buyung, di penjara karena korupsi. Anak-anak terdakwa menyadari kenyataan pahit yang menimpa keluarganya, namun mereka tetap mengharapkan putusan yang seringan-ringannya dari majelis hakim yang mulia, agar terdakwa dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Sebagaimana terdakwa, keluarganya juga mengharapkan adanya keadilan, karena mereka meyakini ayahnya bukan koruptor yang melakukan korupsi keuangan negara. Yang mereka harapkan adalah putusan yang sesuai dengan perbuatannya. Berbulan-bulan telah dilewati meringkuk dalam penjara. Tentu keluarganya dan anak-anaknya sangat mengharapkan bisa cepat berkumpul kembali dengan ayahanda tercinta mereka seperti sedia kala. Mereka sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa ayahnya adalah orang baik-baik, bukan seperti koruptor yang merampok uang negara triliunan rupiah yang menyengsarakan rakyat seperti apa yang mereka lihat di media massa selama ini. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, para tuan guru dan hadirin sekalian, kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan permohonan agar kiranya majelis hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi terdakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dapat memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang kami muliakan, seraya izinkan kami mengutip sebuah ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang diyakini oleh terdakwa. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukuman yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, kami tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara aku memohon agar kiranya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang meriksa dan mengadili perkara aku memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Haji Harudin Shah Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, junto pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. Kedua, menjatuhkan pidana penjara dan denda yang seringan-ringannya. Ketiga, menetapkan terdakwa agar tetap ditahan di rumah tahanan Tanjung Gusta Medan selama menjalani masa pidana. 4. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator. 5. Membuka blokir rekening bank atas nama Harudin Shah Sitorus, bank SIM Niaga nomor rekening 700979222000 dan bank Mandiri nomor rekening 1070001043767. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.
Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 25 Maret 2021 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Medan 25 Maret 2021. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Lubis Nasution and Partner. Terima kasih yang mulia. Seluruh lampiran yang kami sajikan tadi, ada 12 dokumen dan video-video, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota pembelaan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.